berita tentang akan datangnya seorang nabi terakhir sudah tersebar di seantero Jazirah Arab, bahkan sampai ke negeri Syam. Ya, dan hal ini telah diketahui oleh orang-orang Yahudi dan Nasara sebelumnya. Orang-orang Yahudi mengetahui akan munculnya nabi terakhir dari Taurat. Adapun orang-orang Nasara, mereka mengetahui akan munculnya nabi yang terakhir dari Injil mereka. Ya, tentunya Taurat dan Injil ya yang masih menyebutkan tentang adanya berita akan hal ini. Dan sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, Nabi Isa mengabarkan akan hal ini. Wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni Rasulullah ilaikum. Tatkala Isa bin Maryam berkata kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, sungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian. Musaddiqan lima bayyana yadayya minat Taurat. Aku membenarkan apa yang diturunkan sebelumku, yaitu tentang isi Taurat. Wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan aku beri kabar gembira kepada kalian tentang seorang rasul yang akan datang setelahku, namanya adalah Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Namun tatkala Rasulullah SAW datang kepada mereka dengan bayinat, dengan hujjah yang kuat, mereka berkata ini adalah sihir yang nyata. Jadi Nabi Isa telah mengabarkan kepada kaumnya. Demikian juga dalam Al-Quran Allah sebutkan ya bagaimana orang-orang Yahudi dahulu mereka suka sesumbar kepada orang-orang kaum Ansar. Jadi orang Yahudi disebutkan kenapa mereka tinggal di kota Madinah, karena mereka tahu dari Taurat bahwasanya akan muncul nabi terakhir dan nabi tersebut akan berhijrah di satu tempat yang banyak kormanya di Hijaz, sehingga mereka sengaja tinggal di kota Madinah dan mereka berkonsentrasi di kota Madinah, sehingga terkumpullah di sana 3 suku besar kabilah ya Bani Qainuqa, kemudian Bani Nadir dan Bani Quraidah, 3 kabilah Yahudi besar. Mereka sengaja tinggal di kota Madinah. Dan dahulu sebelum kaum Ansar masuk Islam, yaitu suku Al-Aus dan suku Al-Khazraj, sebagai penduduk kota Madinah yang tinggal bersama Yahudi, mereka sering bertikai di antara suku Ansar yang belum masuk Islam, itu suku Aus Khazraj, dengan orang Yahudi. Kalau terjadi pertikaian, orang Yahudi sering mengatakan, nanti sebentar lagi akan datang Nabi dan kami akan bersama Nabi tersebut menghabisi kalian. Selalu orang Yahudi bilang begitu, sesumbar. Tatkala terjadi pertempuran di antara mereka, sengketa di antara mereka, orang Yahudi sering ngomong, nanti akan muncul nabi terakhir, kami bersama nabi tersebut akan menghabisi kalian. Tatkala, dan ini sering didengar oleh kaum Ansar. Begitu nabi tersebut muncul, yang beriman kaum Ansar, Yahudi tidak beriman. Makanya Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah, walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladziina kafaru. Padahal mereka orang Yahudi dahulunya sering sesumbar bahwasanya kami akan menang terhadap orang-orang kafir. Falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bi. Tatkala datang apa yang mereka kenal, mereka tahu tentang Rasulullah sallallahu kafaru bi, mereka pun kafir kepada Rasulullah sallallahu. Fala'natullahi 'alal kafirin. Maka laknat Allah kepada orang-orang yang kafir. Allah juga sebutkan tentang bagaimana mereka ngerti betul tentang Rasulullah SAW. Kata Allah, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Sungguhnya orang-orang yang diberikan Alkitab kepada mereka, diberikan Taurat, itu orang-orang Bani Israel, orang Yahudi. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal betul Rasulullah sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Allah beri gambaran yang sangat luar biasa. Orang-orang Yahudi mengenal Rasulullah seperti mengenal anak-anak mereka. Kita kalau punya anak, kita kenal betul anak kita. Bagaimana ciri-ciri fisiknya, apa kesukaannya, mainnya di mana, teman-temannya siapa. Jadi mereka kenal betul, mereka tahu Rasulullah SAW fisiknya seperti apa, kemudian hijrahnya kemana. Mereka tahu, seperti mengenal anak-anak mereka. Tetapi begitu datang Rasulullah SAW, mereka tidak beriman. Sebabnya cuma satu, gara-gara ternyata Nabi terakhir tersebut bukan dari Bani Israel. Mereka hasadan min indi anfusihim. Mereka hasad. Padahal telah datang kebenaran, telah jelas kebenaran bagi mereka, mereka hasad, mereka menyangka nabi-nabi seluruhnya dari Bani Israel, karena sebelumnya Nabi Isa, kemudian Nabi Musa, nabi-nabi seluruhnya dari Bani Israel. Begitu nabi terakhir, ternyata Allah tutup dengan nabi dari Arab. Dan Allah sudah menurunkan nabi dari Arab sebelumnya, seperti Nabi Saleh, Nabi Hud, dan Nabi Syuaib. Ini Arab. Jadi nabi yang Arab ada 4. Saleh, Hud, Saleh, Syuaib, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan hal yang baru Allah menurunkan seorang nabi, mengutus seorang nabi dari Arab. Namun mereka menyangka bahwasanya nabi terakhir juga dari Bani Israel, karena sebelum Nabi Muhammad seluruhnya nabinya Bani Israel. Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Yusuf, Nabi Daniel, Nabi Ayub, semua Bani Israel. Tatkala tahu nabi tersebut ternyata bukan dari Bani Israel, maka mereka tidak mau beriman hanya karena hasad
fanatik kesukuan, sehingga akhirnya fanatik tersebut membuat mereka tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi demikian juga di antara yang menunjukkan akan hal ini, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Sahih Al-Bukhari, tatkala di tahun sekitar 6 Hijriah atau 7 Hijriah, Abu Sufyan itu masih kafir, pergi ke negeri Syam. Dan negeri Syam dikuasai oleh Heraklius Romawi, raja Romawi yang beragama Nasrani. Maka Heraklius pun sudah tahu akan muncul nabi di zaman-zaman ini, dia sudah tahu. Karena dia selain seorang raja, dia juga seorang yang alim. Dikatakan dia juga pendeta, Heraklius ini. Heraklius. Akhirnya dia waktu tahu ada orang-orang Arab datang, dia suruh panggil, suruh tangkap Abu Sufyan untuk didatangkan di hadapan Heraklius. Maka Heraklius pun bertanya tentang sifat-sifat nabi tersebut, apakah begini atau begini, ya. Dan ternyata sifat-sifat tersebut sama dengan sifat-sifat nabi yang dia ketahui. Ya. Makanya dia mengatakan seandainya nabi tersebut datang, ya, maka dia akan menempati kedua tempatku ini, kedua kaki yang akan menempati tahtaku ini. Ya. Dia tahu akan hal tersebut. Makanya setelah itu dia bertanya kepada anak buahnya, bukankah Nabi berkhitan? Ya. Kata anak buahnya, wahai sang raja, kalau Nabi tersebut dari Yahudi kita akan bunuh karena Yahudi berkhitan. Heraklius bertanya lagi, apakah orang-orang Arab juga berkhitan? Ya. Kata mereka, tidak tahu. Tahu-tahu ada seorang Arab didatangkan, kemudian diperiksa, ternyata orang Arab memang juga apa? Berkhitan. Ya. Jadi ternyata yang berkhitan bukan cuma orang-orang Yahudi, orang Bani Israel, bahkan orang Arab juga berkhitan. Dan di antara ciri Nabi terakhir adalah diutus pada kaum yang berkhitan. Intinya para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi berita tentang akan munculnya Nabi terakhir sudah tersebar di seantero Jaziratul Arab, disebarkan oleh Yahudi, disebarkan oleh Nasara, bahkan disebarkan oleh para dukun-dukun yang juga meramal akan muncul Nabi terakhir, sehingga berita ini bukanlah berita yang aneh bagi mereka, karena mereka sudah menantikan kedatangan Nabi terakhir tersebut. Baik, bagaimana wahyu pertama kali turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pertama kali Rasulullah sallallahu tidak langsung didatangi malaikat Jibril. Tapi Rasulullah sallallahu didatangi wahyu lewat mimpi, ya, lewat mimpi. Ya, sehingga setelah Rasulullah sallallahu sering bermimpi, Rasulullah sallallahu jadi suka untuk berkhalwat, suka menyepi di goa. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan dalam Sahih Al-Bukhari, awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya salihah. Pertama kali turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mulai wahyu pertama kali turun dalam bentuk mimpi yang benar. Fi naum, yaitu mimpi dalam tidur. Fa kana la yara ru'yan illa ja'at mithla falaki subhi. Dan tidaklah Nabi SAW kalau bermimpi kecuali dia melihat mimpi tersebut benar-benar jelas terang benderang seperti cahaya di pagi hari. Sering seorang bermimpi tidak jelas, ya, melihat orang tidak jelas, tahu-tahu di tempat ini tiba-tiba pindah tempat lain, tahu-tahu melihat kondisi yang aneh-aneh. Tapi mimpinya Nabi tidak demikian. Mimpinya Nabi SAW melihat dengan sangat jelas. Sehingga setelah Rasulullah SAW banyak bermimpi, Rasulullah SAW jadi ingin mengenal lebih dekat Allah Subhanahu wa taala. Maka dia pun suka untuk menyepi. Maka berangkatlah Nabi SAW pergi ke gua Hira. Dan kata para ulama, ini semua muqaddimah, ya, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi SAW sebelum Nabi bertemu langsung dengan malaikat Jibril, sebagai muqaddimah kepada Nabi SAW. Ya. Di antaranya ada hal-hal yang aneh-aneh yang Nabi alami. Sebelum mimpi Nabi mengalami hal yang aneh-aneh. Seperti Nabi disalami oleh batu. Dalam hadis riwayat Muslim dari Jabir bin Samurah, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, "Inni la a'rifu hajaran bi Makkah kana yusallimu alayya qabla an ub'ats. Inni la a'rifuhu al-an." Sungguhnya aku mengetahui sebuah batu di Mekah. Batu itu beri salam kepada aku sebelum aku diangkat menjadi seorang rasul. Dan aku tahu sekarang di mana batu tersebut. Aneh, ada batu kirim salam. Batu mengucapkan assalamualaikum. Ya, Nabi heran. Kejadian aneh. Di antara kejadian aneh yang dialami oleh Nabi SAW, malaikat menangkap Nabi, kemudian menjatuhkan Nabi, kemudian membelah dada Nabi SAW waktu Rasulullah berusia 4 tahun. Dikeluarkan jantungnya, dibersihkan, dimasukkan lagi. Ya, ini juga kejadian yang aneh. Rasulullah SAW tentunya banyak pertanyaan dalam dirinya. Ada apa gerangan? Saya dengar batu berbicara, kemudian saya pernah dibuka dada aku, kemudian dibersihkan, dimasukkan lagi, dijahit. Kemudian Rasulullah SAW bermimpi selama 6 bulan. Mimpi. Disebutkan Rasulullah SAW sering bermimpi. Akhirnya Rasulullah SAW suka untuk berkhalwat. Kita lanjutkan, kata Aisyah, "Tsumma hubbiba ilayyal khala." Setelah itu aku pun suka untuk bersendirian. Wa kana yakhlu bi ghar Hira fayatahannatsu fihi wa huwa ta'abbud. Maka Nabi pun menyepi di Gua Hira,
dan dia yatahannas. Yatahannas yaitu dia beribadah di sana. Al-layali dawatil adad, itu beberapa malam di sana. Qabla an yanzi'a ila ahlihi, dia bawa bekal ke sana, kalau bekalnya habis dia turun lagi. Wa yatazawwadu lidzalik, kalau bekalnya habis Rasulullah SAW turun, kemudian summa yarji'u ila Khadijah fa yatazawwadu limithliha. Bekalnya habis dia ambil lagi makanan, dia balik lagi ke Gua Hira, kemudian dia menyepi di situ merenungkan, berfikir, ya, hatta ja'ahul haqq wa huwa fi Ghar Hira, sampai datang kebenaran waktu Nabi sedang berada di Gua Hira, itu datang malaikat Jibril. Timbul pertanyaan, apa sih yang dilakukan oleh Nabi di Gua Hira? Aisyah mengatakan yatahannas. Yatahannas dalam bahasa Arab diambil dari kalimat al-hins. Al-hins artinya dosa. Kalau kita artikan secara letterlek artinya Nabi menjauhi dosa-dosa. Sehingga sebenarnya mengatakan maksudnya Nabi sudah muak melihat kemaksiatan yang terjadi di kota Mekah. Ya. Terjadi minum khamar, main judi, zina di sana sini, syirik di mana-mana. Ya, anak-anak muda kacau semuanya. Rasulullah SAW sudah muak melihat seluruh kemaksiatan tersebut dan dia rindu ingin mengenal lebih dekat tentang Tuhannya. Maka dia pun pergi ke Gua Hira. Ya, ini pendapat. Ada yang mengatakan yatahannath, maksudnya yatahannaf, yaitu Nabi SAW beribadah. Ya, beribadah di situ beribadah apa? Ada yang mengatakan Rasulullah SAW tafakkur, merenungkan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan Nabi SAW bersedekah. Kalau ketemu orang miskin, Rasulullah SAW bersedekah kepada orang miskin. Ada yang mengatakan Rasulullah SAW beribadah dengan ibadahnya Nabi Ibrahim. Tapi ibadahnya Nabi Ibrahim bagaimana? Wallahu alam, kita juga nggak tahu. Intinya Nabi SAW menyepi, menjauhkan diri dari kerusakan yang terjadi di kota Mekah. Dia ingin lebih tahu lebih dekat tentang Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya datanglah malaikat Jibril alaihissalam. Ya. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu Nabi diangkat menjadi malaikat, itu bukan kehendak Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ingat, Nabi tidak sedang ingin menjadi seorang nabi. Dia hanya ingin menyepi, menjauhkan diri dari berbagai macam kerusakan. Maka dia pergi ke Gua Hira ingin mengenal dekat tentang Rabb-Nya, tentang penciptanya. Tiba-tiba datang malaikat Jibril. Nabi kaget atau tidak? Nabi kaget. Jadi itu di luar dugaan Nabi SAW. Nabi diangkat menjadi seorang Nabi, itu bukan kehendak Nabi, itu kehendak Allah, murni kehendak Allah. Maka Allah berfirman, Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah yang memilih di antara malaikatnya menjadi utusan, dan demikian juga Allah memilih di antara manusia menjadi utusan. Allah yang pilih. Ya. Oleh karena yang benar, kenabian itu adalah istifa. Kenabian itu adalah pilihan Allah, bukan amrun muktasab, bukan perkara yang diusahakan. Sebagaimana pendapat sebagian orang, seperti pendapat Ibnu Sina. Ibnu Sina inilah tokoh yang dikenal dalam tokoh kedokteran orang Islam, tapi dia memiliki penyimpangan-penyimpangan dalam masalah akidah. Dibahas oleh para ulama, dibantah oleh Al-Ghazali, dibantah oleh para ulama. Di antaranya dia berpendapat bahwasanya kenabian adalah amrun muktasab. Kenabian adalah perkara yang bisa diusahakan. Katanya Nabi SAW pergi ke gua, ingin jadi nabi, diusahakan, melatih diri, akhirnya menjadi seorang nabi. Maka dia berpendapat kalau seorang melatih dirinya, misalnya melaparkan dirinya, latihan untuk lapar, latihan untuk latihan tertentu, kemudian sampai dia pada tingkatan tertentu, akhirnya dia berkhayal ketemu dengan malaikat, ya. Akhirnya berkhayal seakan-akan dia mendengar suara itulah wahyu, maka dia menjadi seorang nabi. Dan ini tidak benar, ya. Ya. Maka Anda jangan coba-coba jadi seorang nabi, ya. Jangan pergi ke Gua Hira atau pergi ke Pondok Indah kemudian menyepi di situ, ya, melatih diri, melaporkan diri, akhirnya semaput, ya. Jangan, ya. Yang datang jin nanti. Yang datang apa? Jin. Jadi nabi kenabian itu tidak bisa diusahakan, itu murni pilihan Allah Subhanahu wa taala. Nabi saja tidak pernah berpikir dia bakalan jadi nabi, dia enggak tahu. Makanya waktu begitu datang malaikat Jibril, dia ketakutan, ada apa dengan saya? Dia ketakutan. Dan nabi-nabi yang lain pun demikian, tidak ada latihan-latihan. Coba Nabi Isa alaihissalam masih kecil sudah bisa bicara atau tidak? Apa ada latihan Nabi Isa waktu lahir kemudian latihan jadi nabi? Enggak ada latihan. Nabi Yahya masih kecil juga seorang nabi, tidak pakai latihan-latihan. Tahu-tahu Allah angkat dia menjadi seorang nabi. Nabi Yusuf alaihissalam Allah angkat menjadi nabi tanpa latihan-latihan. Nabi Musa alaihissalam juga tanpa latihan-latihan diangkat menjadi nabi. Ya. Dan demikianlah para nabi sebelumnya. Mereka diangkat oleh Allah menjadi nabi tanpa ada latihan-latihan khusus. Maka tidak benar pendapat yang mengatakan bahwasanya seorang bisa menjadi nabi dengan berusaha. Dan ini sebenarnya kekufuran. Karena ini melazimkan ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Ya, berarti nabi terakhir bukan Nabi SAW, masih ada nabi-nabi yang lain. Tergantung seorang berusaha melatih diri, akhirnya nanti dia menjadi seorang nabi. Di antara mereka ada yang praktekan, dia pergi menyepi, melatih diri sampai dia tunggu kapan ada yang berkata kum fa'andir, ya. Bangun dan berilah peringatan. Enggak ada yang ngomong-ngomong sampai mati pun tidak ada. Jadi akhirnya datang jin, datang yang menggoda dia, akhirnya muncullah macam-macam. Akhirnya sebagian orang ngaku menjadi nabi, ya. Seperti saya pernah di kapal, tahu-tahu ada orang
ceramah, kemudian dia mengatakan sungguhnya Jibril sudah turun kepada saya sejak lama. Cuma saya sembunyikan. Ini saatnya saya akan menyampaikannya kepada kalian. Subhanallah, tampang bukan tampang Nabi, model nggak beres ya. Lihat kita kasihan lihat dia ini. Kemudian ngaku sebagai Nabi. Dan akhirnya muncul banyak orang sekarang ngaku sebagai Nabi. Bahkan ada pengikut. Terakhir saya dengar Nabi di Karawang ada pengikutnya. Jadi saya ketemu Nabi tersebut waktu di kamar. Hampir-hampir saya jadi sahabat pengikut. Jadi para hadirin hadirat yang mati Subhanahu wa taala, tidak ada nabi bukan perkara yang kenabian bukan perkara yang bisa diusahakan. Itu murni anugerah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Dan Ibnu Sina punya penyimpangan yang lain, seperti dia mengatakan alam adalah azali, ini juga tidak benar. Dia mengatakan Allah juga hanya mengetahui secara global, secara detail juga tidak. Ini juga pendapat tidak benar. Yang benar Allah mengetahui secara detail ya. Sehingga Ghazali dan orang-orang lain membantah Ibnu Sina dengan bantahan yang keras. Baik. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha kembali menjelaskan bagaimana proses datangnya wahyu. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Faja'ahul malak fihi." Maka datanglah malaikat di gua Hira. Faqala, kemudian malaikat berkata, "Iqra, bacalah." Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Faqultu ma ana biqari." Aku tidak bisa baca sama sekali. Ma ana biqari dalam bahasa Arab artinya aku sama sekali tidak bisa membaca. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memang tidak bisa membaca ya. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la takhutuhu bi yaminik idzal lartabal mubtilun." Kata Allah Subhanahu wa taala, kamu tidak pernah bisa membaca sebelumnya. Kamu tidak bisa menulis sebelumnya. Kalau seandainya kau bisa membaca sebelumnya, bisa menulis sebelumnya, maka orang-orang ahli batil akan meragukanmu. Jadi Allah sengaja mengangkat Nabi ya menjadi seorang nabi dari seorang nabi yang ummi, tidak bisa baca, tidak bisa tulis, untuk menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an itu bukan karangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya Rasulullah SAW orang terpelajar, orang cerdas, ya, orang pandai, maka orang akan mengatakan, itu Muhammad hanya baca Taurat dulu. Dia baca Taurat, dia baca Injil, kemudian dia kemas dalam bahasa baru, dia bilang Al-Quran. Maka Allah ingin buktikan bahwa Muhammad tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Maka Quran itu bukan karangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah hikmahnya kenapa Allah menurunkan Al-Quran kepada seorang nabi yang ummi, yang tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Kemudian khilaf di kalangan para ulama, apakah Nabi tidak bisa baca, tidak bisa tulis sampai beliau wafat sallallahu alaihi wasallam? Ada yang mengatakan setelah itu Nabi bisa baca, bisa tulis. Ada yang mengatakan ini pendapat yang lebih benar, sampai Nabi wafat Nabi tidak bisa baca, tidak bisa tulis, untuk menjaga keautentikan Al-Quran, bahwasanya Al-Quran ini murni dari Allah, bukan karangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib, malaikat berkata, "Iqra, bacalah." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma ana biqari." Ya. Dalam sebagian riwayat disebutkan oleh Ibnu Hajar, malaikat membawa lauha tertulis, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana." Baca, kata malaikat. Kata Nabi, "Ma ana biqari." Saya sama sekali tidak bisa baca. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa akhadhani fa ghattani hatta balagha minni al-jahdu." Maka malaikat tersebut mengganggu lalu memelukku sampai aku susah sesak. Benar-benar kepayahan dipeluk oleh malaikat. Nabi itu orangnya kuat ya. Tapi dia tidak berkuasa, tidak berkutik tatkala dipeluk oleh malaikat Jibril. Tsumma arsalani, kemudian malaikat Jibril melepas Nabi lega lagi. Kemudian malaikat Jibril berkata, "Iqra, bacalah." Faqultu ma ana biqari. Kata Nabi, aku tidak bisa baca sama sekali. Fa akhadhani fa ghattani thaniyata hatta balagha min al-jahl. Kemudian malaikat memeluk aku dengan pelukan yang sangat kuat sampai aku tidak sesak bernapas, ya, sampai aku sangat kepayahan. Tsumma arsalani, kemudian malaikat melepaskan aku lagi. Lega lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala iqra, Nabi berkata lagi, "Iqra." Kata malaikat Jibril, "Bacalah." Faqultu, kata Nabi, "Ma ana biqari." Aku tidak bisa baca sama sekali. Fa akhadhani fa ghattani ats-tsalitsata. Kemudian malaikat pun memeluk aku dengan kuat untuk ketiga kalinya. Hatta balagha minil jahl, sampai aku pun kepayahan. Tsumma arsalani, kemudian dia melepaskan aku. Kemudian malaikat pun mentalkin kepada Nabi, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam." 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq. Maka tatkala itulah Nabi diangkat menjadi seorang nabi ya. Di mana? Di gua Hira. Tapi ingat, tidak perlu kita mencari keberkahan di gua Hira. Benar, di situ pertama kali turun ayat kepada Nabi di gua Hira. Namun gua Hira tidak kemudian dijadikan tempat untuk ziarah. Orang ke sana kemudian mencari keberkahan. Mungkin ada yang ingin nongkrong di situ ya. Jawabannya tidak. Nabi tidak pernah naik lagi ke gua Hira untuk kedua kalinya. Paham? Dan para sahabat tidak ada yang naik ke gua Hira untuk nongkrong di gua Hira. Adapun kalau kita ke gua Hira hanya untuk napak tilas sejarah, enggak ada masalah.
Tapi jangan meyakini kalau kita duduk di situ kita baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, enggak ada. Enggak ada. Sama seperti kata Ibnu Katsir, sebagian orang berusaha mencari di mana posisi goa Al-Kahf yang Allah sebutkan tentang sebagian pemuda yang tidur di sana selama 309 tahun. Kata Ibnu Katsir, Allah tidak menyebutkan di mana gua tersebut dan Nabi juga tidak pernah menyebutkan di mana gua tersebut. Seandainya gua tersebut berkah, pasti Nabi akan sebutkan. Nabi akan beri motivasi agar orang mencari gua tersebut. Maka tidak perlu mencari tahu di mana gua tersebut dan tidak perlu meyakini bahwasanya gua tersebut punya keberkahan tertentu. Ini perkataan Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Ya, maka seorang tidak perlu berusaha payah kemudian ingin ya kalau hanya napak tilas tidak apa-apa. Tapi kalau meyakini kita masuk di gua tersebut, coba kita tidur di gua tersebut, ngapain? Siapa tahu nggak bangun 309 tahun repot. Pulang-pulang semua sudah berubah. Ya. Baik, setelah kejadian tersebut, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, faraja'a biha tarjufu bawadiruhu. Maka Nabi pun pulang sambil gemetar bawadiru ini tulang apa? Daging di sini antara leher dengan pundak di sini gemetar. Rasulullah SAW ketakutan. Hatta dakhala ala Khadijah. Sampai Rasulullah SAW ketemu dengan Khadijah. Biasanya Rasulullah SAW pergi berapa hari, bekal habis pulang, ketemu Khadijah. Kemudian minta bekal lagi, pergi lagi. Sudah habis bekalnya, turun lagi. Berulang-ulang. Kali ini pulang ketakutan. Dan Khadijah radhiyallahu anha, subhanallah, wanita yang sangat saleh. Ya. Wanita yang sangat saleh. Waktu suaminya minta bekal untuk ke gua, dia tidak, ngapain ke gua terus, Mas? Dia bikin makanan dan pergi. Pulang lagi, habis. Tidak minta bekal, dia udah pergi aja. Dia tidak protes. Mas ini pulang aja, pulang mengambil makanan, balik lagi. Mas ngapain aja sih, Mas? Ya, tahu suaminya ingin menyendiri dalam kondisi tertentu, dia kasih bekal, nah banyak komentar. Itu istri yang apa? Saleh. Mudah-mudahan istri antum Khadijah senang. Aminnya kurang keras. Kemudian waktu Rasulullah SAW ketemu dengan Khadijah, Rasulullah SAW gemetar, Rasulullah SAW mengatakan zammiluni, selimuti aku. Dalam sebagian riwayat kata Rasulullah SAW, subbu alayya bima'in barid. Tuangkan air kepadaku. Rasulullah gemetar. Maka Aisyah pun Khadijah pun mengambil air, ya, kemudian menyiramkan air ke Nabi SAW. Kemudian Khadijah radhiyallahu anha pun mengambil selimut, fazammaluhu, menyelimuti Nabi SAW. Hatta dhahaba anhu raud, diselimuti dan tidak diajak ngomong tenang sampai hilang ketakutan dari dada Nabi SAW. Ya. Ini saya katakan lagi bagaimana solehnya Khadijah. Waktu Nabi mengatakan selimuti aku, Khadijah tidak berkata ada apa? Ente kenapa? Cerita dulu, sebentar ada apa? Enggak. Langsung dibilang ambil selimut, nurut, tidak banyak omong. Mesti suaminya suruh ambil selimut, diselimuti sampai suaminya tenang. Baru dia berbicara dengan apa? Dengan suaminya tersebut. Faqala ya Khadijah mali. Kata Rasulullah, ya Khadijah, ada apa denganku? Wa akhbaraha al-khabar. Maka Nabi pun bercerita kepada Khadijah tentang apa yang dia alami. Datang tadi seorang tahu-tahu meluk dia, kemudian dengan kuat sampai sak napas dilepas 3 kali suruh baca. Ya. Kemudian Rasulullah SAW berkata, qad khasyitu ala nafsi, sungguhnya aku khawatir sesuatu menimpa diriku. Ini disebut oleh para ulama. Apa yang ditakutkan oleh Nabi SAW? Ada yang mengatakan Nabi takut dia gila. Kenapa dia melihat makhluk aneh? Dari mana tiba-tiba muncul begitu kuatnya memeluk Nabi ini? Dari mana? Orang gila kan sering lihat aneh-aneh. Ya. Nabi takut dia gila. Atau Nabi takut dia bakalan mati. Ini kayaknya ada musibah yang akan menimpaku. Apa yang saya alami ini? Ya. Nabi takut gila, Nabi takut sakit, Nabi takut mati, Nabi takut macam-macam. Laqad khasyitu ala nafsi. Sungguh saya khawatir sesuatu yang buruk menimpa diriku. Faqalat lahu, saat itulah peranan seorang istri yang salehah. Maka Khadijah radhiyallahu anha pun menenangkan suaminya dengan berkata, "Kalla abshir, fa wallahi la yukhzikallahu abada." Sekali-sekali tidak, wahai suamiku, kau tidak akan tertimpa dengan perkara yang perlu kau takutkan. Abshir, bergembiralah. Fa wallahi la yukhzikallahu abada. Demi Allah, Khadijah yang bersumpah untuk menenangkan suaminya. Demi Allah, Allah tidak akan menghinakan engkau selamanya. Kenapa? Innaka latasilur rahim. Kau suka menyambung silaturahmi. Wa tasduqul hadis. Kau selalu jujur dalam berkata. Wa tahmilul kalla. Kau selalu membantu orang yang kesusahan. Wa taqrid dhaif. Engkau selalu menjamu tamu. Wa tu'inu ala nawaibil haq, dan engkau membantu orang terkena musibah. Orang sepertimu ini tidak bakalan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah istri yang salehah seperti ini. Kalau suaminya lagi terkena sesuatu kesedihan, maka dia tenangkan jiwa suaminya, ya. Dia tenangkan jiwa suaminya, bukan malah membuat suaminya gelisah. Iya Mas, jangan Mas, malah ketakutan, ya. Jangan, ya. Tenang Mas, tenang, ditenangkan, ya. Sebagian orang pulang dari kantor marah-marah, istriku, aduh, Abu Fulan tuh kurang ajar di kantor gini-gini. Istrinya bilang,
istrinya juga begitu mas. Tambah emosi. Jadi jangan begitu ya. Jadi istri yang tenang, istri yang baik, jangan memprovokasi suaminya. Tenangkan ya jiwa suaminya. Timbul pertanyaan, Khadijah ini ngomong dalil atau bukan? Dia bukan pakai dalil. Dia saja nabi saja baru jadi nabi. Dari mana dia berkata Allah tidak akan menghinakan engkau selamanya? Dari mana dia tahu? Jawabannya kata Ibnu Hajar rahimahullah,